Warung makan itu berdiri di pinggir jalan raya kecil yang menghubungkan kota dan desa. Tidak besar, hanya bangunan kayu beratap seng dengan cat kuning pucat yang mulai mengelupas di beberapa bagian. Namun, setiap kali sore datang, antrean motor dan mobil mengular di depannya. Orang-orang menunggu dengan sabar, bahkan rela berdiri lama hanya demi semangkuk opor ayam. Namanya Warung Opor Ayam Bu Narti. Tak ada papan nama besar atau promosi media sosial. Warung itu seolah hidup dari mulut ke mulut, dan keajaiban kecil yang tak bisa dijelaskan. Siapapun yang mencicipi opor Bu Narti selalu berkata hal yang sama. Rasanya beda, gurihnya aneh, bikin nagih. Sinta, gadis 22 tahun yang baru beberapa minggu bekerja di situ, awalnya tak begitu peduli. Ia hanya butuh pekerjaan, dan Bu Narti menerimanya tanpa banyak tanya. Tapi sejak hari pertama, ada hal-hal kecil yang membuatnya tidak tenang. Pertama, aroma dapur. Setiap kali ia membantu mengaduk kuah opor, bau rempah memang kuat. Serai, lengkuas, daun jeruk, santan kental. Tapi ada sesuatu yang lain, samar, seperti anyir darah yang tersamarkan minyak panas. Dunia pikir itu hanya pikirannya sendiri. Tapi anehnya, semakin malam, bau itu semakin kuat, sampai kadang menusuk ke hidung seperti sesuatu yang membusuk. Kedua, pelanggan. Mereka datang dari tempat jauh. Ada yang dari kota sebelah, bahkan dari luar provinsi. Entah bagaimana mereka tahu. Sinta pernah bertanya pada salah satu pelanggan, dan jawabannya membuat bulu kuduknya berdiri. "Saya mimpi, Mbak. Dalam mimpi, ada perempuan tua yang kasih tahu saya tempat ini. Katanya, kalau mau rezeki lancar, makanlah opor ayam Bu Narti malam Jumat." Sinta hanya tersenyum kaku waktu itu. Tapi malamnya ia tak bisa tidur. Bu Narti sendiri adalah sosok yang ramah di siang hari. Tertawa besar, bercerita tentang masa mudanya, pandai memuji pelanggan. Tapi ketika malam tiba dan warung mulai sepi, wajahnya berubah dingin. Ia melarang siapapun masuk ke dapur setelah pukul 11 malam. "Sudah waktunya ayam istirahat," katanya, dengan senyum kecil yang aneh. Suatu malam, karena kelelahan, Sinta tertidur di kursi panjang dekat dapur. Ia terbangun oleh suara seperti air mendidih dan langkah kaki pelan. Dari celah pintu dapur, ia melihat Bu Narti sedang memasak. Tapi bukan itu yang membuatnya membeku. Di samping Bu Narti berdiri seseorang, tinggi, kurus, tubuhnya gelap seperti bayangan yang tidak sepenuhnya padat. Ia melihat tangan bayangan itu terulur, seperti menunjuk ke panci besar yang sedang mendidih. Sudah cukup," bisik suara Bu Narti lirih, seolah berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. "Jangan sekarang, belum waktunya." Sinta memejamkan mata, menahan napas. Ketika ia membuka mata kembali, bayangan itu sudah hilang, tapi pintu dapur perlahan tertutup sendiri, seperti ada yang menutupnya dari dalam. Keesokan paginya, Sinta ragu-ragu menceritakannya pada karyawan lain, tetapi mereka hanya tertawa. "Ah, kau saja yang kebanyakan nonton film horor." Bu Narti memang suka ngomong sendiri, mungkin karena capek, namun Sinta tahu apa yang ia lihat malam itu bukan hal biasa. Semakin lama ia bekerja, semakin banyak kejanggalan kecil yang ia temukan. Ayam hidup yang dikirim setiap pagi tidak pernah tampak keluar dalam bentuk bulu atau kotoran. Semua lenyap begitu saja. Ember besar di dapur yang biasanya digunakan untuk mencuci daging selalu tertutup rapat. Bahkan oleh karyawan lain pun tak boleh dibuka. Suatu siang, Sinta memberanikan diri untuk bertanya, "Bu, kenapa ayamnya cepat sekali habis, padahal baru datang pagi?" Bu Narti hanya tersenyum. "Kalau rezeki halal, semua jadi cepat. Jangan banyak tanya, Nak. Kerja saja yang benar." Jawaban itu terdengar wajar, tapi matanya saat mengucapkannya tidak. Ada sorot dingin di sana, seperti sedang menyembunyikan sesuatu yang berat. Waktu berlalu, dan warung makin ramai. Tapi setiap kali ramai, wajah Bu Narti justru tampak semakin lelah. Seringkali Sinta melihatnya memegangi kepala,
bergumam sendiri sambil menatap kompor yang menyala tanpa api. Malam-malam tertentu, suara ayam berkokok tiba-tiba terdengar dari belakang warung, padahal mereka tidak pernah memelihara ayam hidup di sana. Suatu Jumat sore, hujan turun deras. Warung tetap buka dan pelanggan tetap datang. Ketika listrik tiba-tiba padam, suasana berubah mencekam. Sinta menyalakan lilin dan berjalan ke dapur untuk mengecek panci kuah. Di sana ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di lantai dapur ada bekas jejak kaki kecil. Bukan kaki ayam, tapi telapak manusia basah oleh cairan merah yang menetes dari meja potong. Ia menatap panci yang sedang mendidih. Ada sesuatu yang mengambang di permukaannya. Sekilas seperti potongan daging besar, tapi bentuknya tidak wajar. Seperti telapak tangan manusia yang terkulit. Sinta menjerit tapi suaranya tenggelam oleh petir yang menggelegar. Bunarti muncul tiba-tiba, menutup panci itu dengan cepat dan menatapnya tajam. "Kau tak lihat apa-apa, Sinta?" "Bu, itu tadi. Itu bukan ayam, kan?" "Kau tak lihat apa-apa?" bentaknya dengan suara yang berubah serak, seperti dua suara sekaligus. Satu milik manusia, satu lagi entah milik siapa. Sinta mundur ketakutan, tubuhnya gemetar dan ia hanya bisa menunduk. Bunarti mendekat perlahan, lalu menyentuh bahunya. "Kau pekerja yang baik, jangan rusak rezeki kita ya. Kadang, untuk hidup, kita harus berbagi dengan yang tak terlihat." Setelah malam itu, Sinta mulai bermimpi aneh. Ia selalu melihat seekor ayam besar berwarna hitam, matanya merah menyala, dan di belakangnya berdiri sosok perempuan tua tanpa wajah. Perempuan itu membawa panci besar dan berbisik, "Kau sudah mencium aromanya, sebentar lagi kau akan tahu rasanya." Ketika Sinta terbangun, tangannya selalu berlumuran noda minyak dan bau santan, yang tak bisa hilang meski dicuci berkali-kali. Dan di luar warung, setiap pagi, antrean orang makin panjang. Semuanya tersenyum lebar sambil berkata bahwa opor Bunarti makin enak dari hari ke hari. Sinta hanya bisa menatap mereka dari balik jendela, dengan perasaan ngeri yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, cepat atau lambat, semua orang akan tahu kebenaran di balik rasa gurih yang terlalu sempurna itu. Tapi mungkin, saat itu tiba, warung Bunarti sudah terlalu dalam berhutang pada sesuatu yang bukan manusia. Sejak malam hujan itu, hidup Sinta berubah. Ia tak bisa makan, tidur pun selalu gelisah. Setiap kali menutup mata, bayangan panci besar dan bau anyir daging yang ia lihat di dapur warung itu kembali muncul. Tapi yang lebih mengganggu adalah suara bisikan lirih yang kerap terdengar dari arah dapur ketika warung sudah tutup. Awalnya ia pikir itu tikus atau suara seng diterpa angin malam. Tapi suara itu terlalu teratur, seperti seseorang yang sedang membaca sesuatu, pelan tapi tegas, dalam bahasa yang tak ia mengerti. Kadang disertai bunyi benda jatuh, kadang diselingi tawa kecil yang dingin dan berat. Malam-malam seperti itu, Sinta memilih menutup telinga dengan bantal. Namun rasa penasaran dan takutnya semakin menumpuk. Suatu malam, sekitar pukul 1, ia mendengar suara langkah dari belakang kamar kecil tempat ia tidur. Langkah itu pelan, teratur, seperti seseorang sedang mondar-mandir di dapur. Lalu terdengar bunyi logam bergesekan, dan bau khas santan hangus memenuhi udara. Sinta menahan napas, bangkit pelan-pelan, dan mendekati pintu dapur. Dari celah kecil ia melihat Bunarti berdiri di depan panci besar. Kepalanya tertunduk, rambutnya yang panjang terurai menutupi wajahnya. Ia memegang sendok kayu panjang, mengaduk kuah kental berwarna kekuningan dengan gerakan lambat. Namun bukan itu yang membuat Sinta hampir pingsan. Di belakang Bunarti tampak sosok tinggi, hitam legam, tanpa wajah. Tubuhnya seperti asap tebal yang berputar, dan dari dadanya menggantung sesuatu yang berkilau. Kalung dari gigi manusia. Sinta terpaku. Ia melihat Bunarti menegakkan tubuh, lalu berbicara dengan suara lirih tapi jelas. "Sudah, tuanku. Malam ini cukup. Aku sudah berikan bagianmu. Jangan ganggu anak-anak yang bekerja di sini." Bayangan hitam itu tak menjawab, hanya bergeser pelan ke arah dinding dan lenyap, seperti disedot ke dalam kegelapan. Bunarti lalu berbalik menatap pintu dapur,
Mata Sinta membesar, karena mata itu bukan mata manusia biasa. Hitam seluruhnya tanpa putih, berkilau seperti minyak terbakar. "Sinta," suara Bu Narti membuat jantungnya berhenti sejenak. "Kau sudah tidur kan?" Sinta buru-buru mundur, pura-pura baru keluar kamar beberapa menit kemudian dengan wajah polos. "Bu, saya mau ke kamar mandi," katanya bergetar. Bu Narti hanya tersenyum tipis. "Kalau begitu cepat, jangan lama-lama. Dapur bukan tempatmu malam ini." Malam itu Sinta tak tidur lagi. Ime duduk di sudut kamar, memeluk lutut menatap lantai yang kini mulai basah oleh air hujan yang bocor dari atap. Tapi entah kenapa, setiap tetes air yang jatuh ke lantai menimbulkan bercak merah muda, seperti darah yang terlalu encer. Keesokan harinya warung kembali ramai seperti biasa. Para pelanggan tertawa, anak-anak kecil berlarian, dan aroma opor ayam memenuhi udara. Semua tampak normal, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Namun saat Sinta sedang mencuci piring di belakang, sesuatu membuatnya berhenti. Ia menemukan potongan kuku manusia di antara sisa-sisa tulang ayam di ember. Bentuknya panjang, masih utuh, dan di bawahnya menempel sisa daging. Sinta hampir muntah. Ia buru-buru membuangnya ke tempat sampah. Tapi rasa mual dan ngeri itu tidak hilang. Ia ingin berhenti kerja, tapi setiap kali niat itu muncul, ia teringat ucapan Bu Narti beberapa waktu lalu. Rezeki di sini datang dari doa dan kesetiaan, nak. Siapapun yang berhenti tanpa izin, rezekinya akan diambil kembali. Kata diambil itu menggema di kepalanya berhari-hari. Sore itu datang seorang lelaki tua dengan tongkat bambu. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, matanya cekung. Dia duduk di pojok warung sambil memperhatikan Bu Narti yang sibuk melayani pembeli. Sinta memperhatikan diam-diam. Lelaki itu tampak seperti sedang menghitung sesuatu di bawah napasnya. Ketika warung mulai sepi, ia memanggil Sinta. "Anak, kau yang kerja di sini ya?" "Iya, Kek. Ada yang bisa saya bantu?" "Sudah lama warung ini berdiri?" "Belum, Kek, baru 2 tahun. Tapi sudah ramai dari dulu." Lelaki tua itu mengangguk pelan, lalu berkata lirih, "Aku pernah lihat warung seperti ini. Dulu namanya berbeda, tapi rasanya sama. Selalu opor ayam, selalu ramai, dan selalu ada yang hilang setiap beberapa bulan." Sinta menelan ludah. "Maksud kakek? Jangan terlalu sering menatap mata majikanmu, nah. Ada sesuatu yang menatap balik dari dalam tubuhnya." Sebelum Sinta sempat bertanya lebih jauh, Bu Narti muncul dari arah dapur. Wajahnya berubah dingin melihat lelaki tua itu. "Mbah Darmin sudah lama tidak ke sini. Saya pikir panjenengan sudah lupa rasa opor saya." "Saya tidak datang untuk makan, Narti," jawabnya tenang. "Saya datang untuk mengingatkan. Janjimu dulu sudah cukup. Jangan serakah." Suasana warung mendadak sunyi. Para pembeli yang masih duduk menatap mereka dengan bingung. Bu Narti tersenyum kaku. "Saya cuma pedagang kecil, Mbah. Tidak punya urusan dengan siapapun." Mbak Darmin menatap Sinta sesaat, lalu berbisik sebelum pergi. "Kalau kau masih punya doa, bacalah malam ini, sebelum semuanya terlambat." Setelah lelaki tua itu pergi, Bu Narti menatap Sinta tajam. "Jangan hiraukan orang tua gila itu. Dulu dia iri karena dagangannya bangkrut. Dia akan bilang apa saja untuk menjelekkan aku." Tapi malamnya, Sinta kembali mendengar suara-suara dari dapur. Kali ini lebih jelas. Ada suara ayam berkokok diikuti suara perempuan tertawa. Bau darah begitu pekat sampai membuat matanya perih. Tak tahan, ia akhirnya nekat mendekat. Dari celah pintu, ia melihat panci besar yang sudah dikelilingi lilin merah. Di lantai dapur tergambar simbol aneh dari kunyit dan darah. Bu Narti berdiri di tengahnya, mengenakan kain putih lusuh. Di hadapannya, asap hitam mengepul, membentuk wajah menyeramkan yang terus berbisik. "3 lagi, Narti. 3 lagi dan rezekimu akan abadi." Suara itu berat dan bergema, seperti datang dari dasar sumur. Bu Narti mengangguk pelan, suaranya serak. "Aku akan berikan, tapi jangan ambil pekerjaku." Dia belum waktunya. Asap itu tertawa, kemudian lenyap. Sinta jatuh terduduk, menahan teriakannya dengan tangan. Ia tahu kini bukan lagi sekadar firasat. Warung tempatnya bekerja bukan warung biasa. Dari sesuatu yang bersemayam di dapur itu. Sesuatu yang lapar dan haus akan darah manusia. Dan malam itu, dari balik dinding kayu yang lembab, suara ayam berkokok lagi. Tapi kali ini terdengar seperti jeritan seseorang yang sedang disembelih. Pagi itu, udara di sekitar warung terasa ganjil. Matahari sudah tinggi, tapi embun tak juga mengering.
dan hawa dingin menusuk seperti subuh yang enggan beranjak. Sinta datang lebih awal dari biasanya, berharap bisa melihat dari mana Bu Narti mendapatkan bahan-bahan untuk opor ayam yang setiap hari seolah tak pernah habis. Tapi yang ia temukan justru membuat jantungnya berdegup tak karuan. Di belakang warung, tempat biasanya truk kecil menurunkan ayam hidup, pagi itu sepi. Tidak ada peternak, tidak ada kandang, bahkan tidak ada jejak kaki ayam di tanah yang masih lembab. Yang ada hanya ember besar berwarna merah kecoklatan, tertutup rapat dengan karung goni. Sinta mendekat pelan. Bau amis langsung menyergap menusuk sampai ke kepala. Ia menahan napas dan perlahan membuka sedikit karung itu. Seketika ia terhuyung mundur. Di dalamnya bukan ayam, melainkan potongan tubuh manusia. Lengan dan paha dengan kulit yang pucat kekuningan, terendam air berwarna merah tua. Ia menutup mulut menahan jeritan. Langkah kakinya gemetar ketika berlari ke depan warung. Tapi di sanalah Bu Narti sudah berdiri, membawa ember air dan menatapnya dengan tenang. "Kau sudah lihat?" tanyanya pelan. "Bis, itu manusia. Itu bukan ayam." "Jangan bicara sembarangan, Sinta. Kau hanya melihat apa yang ingin kau lihat. Semua orang yang datang ke sini, yang makan di sini tak pernah mempertanyakan rasa. Lalu mengapa kau?" Nada suaranya lembut tapi menakutkan, seperti ancaman yang dibungkus senyum. Sinta tak berani menjawab. Bu Narti menutup kembali ember itu dan mendorongnya ke sudut dapur. "Kalau kau masih ingin kerja di sini, lupakan apa yang kau lihat. Tidak ada ayam, tidak ada manusia. Yang ada hanya rezeki." Hari itu Sinta bekerja dengan tangan gemetar. Setiap kali ia menyentuh panci atau sendok, bayangan potongan tubuh itu muncul di kepalanya. Tapi anehnya, pelanggan tetap datang dan menikmati opor ayam itu tanpa curiga. Beberapa bahkan memuji. Rasanya makin mantap, kayak ada bumbu rahasia yang gak bisa dijelasin. Kata-kata itu menusuk Sinta seperti belati. Ia menatap mangkuk-mangkuk yang kosong, sendok yang menjilat sisa kuah, dan wajah pelanggan yang puas. Mereka semua memakan sesuatu yang tak seharusnya dimakan, dan ia ikut menyajikannya. Malam harinya saat warung mulai sepi, Bu Narti menyuruh semua pegawai pulang lebih awal. Tapi entah kenapa, ia meminta Sinta untuk tetap tinggal. "Aku butuh bantuanmu sedikit malam ini." "Tak akan lama," katanya sambil tersenyum samar. Sinta menolak halus, tapi Bu Narti menatapnya lama. Pandangan itu seperti menarik napas Sinta keluar dari dada. Akhirnya ia hanya bisa mengangguk. Ketika jam menunjuk pukul 11, Bu Narti menyalakan lampu dapur. Ia mengambil satu ayam hitam dari keranjang. Satu-satunya ayam hidup yang pernah Sinta lihat di warung itu. Ayam itu diam saja di tangannya, tak berkutik, tak bersuara. Matanya sayu, tapi di pupilnya seperti ada pantulan api kecil yang berputar. "Kenapa diam saja?" bisik Sinta. "Karena ini bukan ayam biasa," jawab Bu Narti lirih. Ia sudah tahu nasibnya. Yang akan diambil bukan nyawanya, tapi janjinya. Bu Narti menaruh ayam itu di atas meja, lalu mengambil pisau besar. Tapi sebelum pisau itu turun, ayam itu menatap Sinta. Ada sesuatu di mata hewan itu yang membuat tubuhnya kaku. Tatapan manusia, penuh ketakutan. Pisau berkilat, darah memancar ke lantai, tapi tak ada suara kokok, tak ada jeritan. Hanya diam, hening yang tebal seperti kain kafan. "Begitulah," kata Bu Narti pelan. "Kalau sudah lama bersama mereka, suara kita akan hilang. Sama seperti ayam ini, sama seperti aku nanti." Sinta melangkah mundur, matanya berkaca-kaca. "Bu, hentikan semua ini. Saya nggak mau lihat lagi. Saya mau pergi." "Pergi?" Bu Narti tertawa kecil. "Kalau engkau pergi, siapa yang akan bantu aku nanti? Kau dipilih, Sinta. Kau sudah mencium aromanya, sudah menyentuh darahnya. Kau bukan orang luar lagi." Sinta menjerit, melempar sendok kayu ke arah Bu Narti dan lari keluar. Tapi sebelum ia sempat menyeberang jalan, langkahnya terhenti. Di depan gerbang warung berdiri sosok laki-laki tua, Mbah Darmin. Wajahnya tegas tapi sorot matanya sedih. "Aku sudah bilang, Nak, tempat ini bukan warung tapi perut yang diberi makan roh lapar." Ia memegang tangan Sinta dan menariknya menjauh. Tapi dari dalam warung terdengar suara benda pecah. Disusul tawa melengking Bu Narti. Lalu sesuatu yang mustahil terjadi. Lampu-lampu di sepanjang jalan padam bersamaan. Dari balik dinding warung terdengar suara ayam berkokok. Kali ini bukan satu, tapi puluhan. Suaranya serak, patah-patah, seperti jeritan manusia yang diseret dari tenggorokan.
Sudah terlambat, kata Mbah Darmin getir. Roh itu lapar lagi. Sinta menoleh ke arah warung, melihat sesuatu yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Bayangan hitam menjulur keluar dari jendela dapur, seperti tangan besar yang terbentuk dari asap dan darah. Di ujungnya sesuatu menggeliat, kepala ayam tanpa suara, tapi dengan wajah manusia yang matanya masih hidup. Sinta berlari sekuat tenaga, tapi di telinganya suara Bu Narti masih bergema. Jangan takut Sinta, semua orang akan makan, semua akan kenyang. Kau juga akan jadi bagian dari rasa ini. Keesokan paginya, warga desa digemparkan oleh berita aneh. Warung opor ayam itu terbakar hebat tengah malam. Jadi tiada yang tahu penyebabnya. Anehnya, dari reruntuhan itu ditemukan tulang belulang kecil seperti ayam. Tapi jumlahnya terlalu banyak, ratusan, bahkan ribuan. Dan di antara abu yang masih hangat, petugas menemukan sesuatu yang membuat mereka ketakutan. Sebuah panci besar, masih utuh, dengan sisa kuah kekuningan di dalamnya. Saat dibuka, di dasar panci itu ada kepala ayam tanpa paruh, dan di dahinya tertulis samar-samar dengan darah kering. Sinta. Tak ada yang tahu kemana perginya gadis itu. Beberapa warga bersumpah melihatnya berjalan di malam hari, di sekitar bekas warung, memakai celemek kotor dan membawa sendok sayur. Wajahnya kosong, matanya merah seperti bara, dan setiap malam Jumat, orang-orang yang lewat jalan itu mengaku mencium aroma opor ayam yang menggoda. Begitu harum, begitu menggugah, sampai mereka lupa ketakutan yang seharusnya mereka rasakan. 2 tahun sebelum warung itu berdiri, Bu Narti hanyalah seorang janda penjual sayur keliling. Ia tinggal di rumah kecil di pinggiran desa Sukamulya. Hidup pas-pasan bersama anak semata wayangnya, Rizal, yang kala itu baru berusia 10 tahun. Suaminya meninggal mendadak akibat kecelakaan di jalan. Namun banyak orang berbisik bahwa tubuhnya ditemukan dalam keadaan aneh, membiru, seperti habis direndam air, meski hari itu tak ada hujan sama sekali. Sejak kematian suaminya, hidup Bu Narti makin berat. Usahanya berjualan sayur merugi, pelanggan makin sedikit, bahkan sering ada pembeli yang tiba-tiba jatuh sakit setelah makan masakannya. Ia merasa seolah dunia menolaknya. Setiap malam ia menangis di dapur, menatap sisa beras yang makin menipis dan tungku yang tak lagi menyala. Hingga suatu malam Jumat Kliwon, datang seorang pengemis tua ke rumahnya. Bajunya compang-camping, rambutnya panjang beruban, dan di tangannya ada tongkat bambu yang ujungnya terikat kain kuning. Ia duduk di depan rumah Bu Narti tanpa berkata apa-apa. "Mbah, mau makan?" "Cuma ada nasi sama garam," kata Bu Narti sopan. Pengemis itu menatapnya dengan mata merah basah. "Kau baik, Narti, tapi kebaikan tak bisa memberi makan anakmu. Dunia ini hanya berpihak pada yang mau memberi, bukan yang sekadar meminta." Bu Narti tak mengerti. "Saya sudah berusaha, Mbah, tapi rezeki seakan menutup pintu." Lelaki tua itu tersenyum samar. "Pintu yang tertutup bisa dibuka asal tahu kuncinya. Kau ingin daganganmu laku, ingin rumahmu penuh uang, bukan?" Pertanyaan itu seperti menyihir. Bu Narti mengangguk pelan. "Tapi bagaimana, Mbah? Saya tidak punya apa-apa. Kau punya nyawa, dan nyawa bisa jadi jaminan." Malam itu, lelaki tua itu menyuruh Bu Narti mengikutinya ke hutan di pinggir desa, tempat tumbuhnya pohon besar yang dikenal warga dengan sebutan pohon kembang kuning. Tak ada yang berani mendekatinya, karena konon di bawah akar pohon itu dikubur kepala kerbau dari zaman dulu, sebagai penjaga pesugihan para leluhur desa. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Angin dingin berembus, membawa suara seperti rintihan panjang dari arah hutan. Bu Narti berjalan di belakang lelaki itu, menahan gemetar, tapi rasa putus asa menutup akalnya. Ketika tiba di depan pohon besar itu, lelaki tua itu menancapkan tongkatnya ke tanah. Dari kain kuning yang melilitnya keluar asap tipis berbau cendana. Dia mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang tak dimengerti Bu Narti. Daun-daun di atas mereka bergetar sendiri, meski tak ada angin. "Narti, setiap keberuntungan butuh pengorbanan," kata lelaki itu setelah selesai berdoa. "Kau ingin rezeki lancar? Maka kau harus memberi makan penjaga rezeki." "Memberi makan siapa, Mbah, yang ada di bawah pohon ini?" Ia sudah lama lapar. Dari tanah di depan mereka terdengar suara lirih seperti erangan. Lalu perlahan muncul tangan hitam dari sela akar pohon, kurus, panjang, dan berlendir.
Bu Narti menjerit, tapi pengemis itu menatapnya tajam. "Tenang, jangan takut." Dia hanya meminta janji. Lelaki itu mengeluarkan sebilah pisau kecil dari sakunya dan memberikannya pada Bu Narti. "Teteskan darahmu ke tanah sebagai tanda kesetiaan." Bu Narti ragu. "Untuk apa?" "Tanpa darah, ia tak akan mendengarmu." Dengan tangan gemetar, Bu Narti menggores ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke tanah. Seketika udara di sekitar mereka bergetar, dan aroma bunga melati bercampur amis memenuhi udara. Dari tanah itu muncul suara parau, seperti dari tenggorokan yang terbakar. "Apa yang kau minta, dan apa yang kau beri?" Suara itu membuat lutut Bu Narti lemas. Dia menatap lelaki tua itu, tapi pengemis itu hanya mengangguk menyuruhnya bicara. Saya ingin warung saya ramai, rezeki saya lancar, anak saya bisa hidup layak. Dan yang kau beri?" Bu Narti diam lama. Ia tak tahu harus menjawab apa. Tapi dalam hatinya ia tahu, dunia tak memberi tanpa mengambil. "Apapun yang kau mau," katanya akhirnya. Suara dari bawah pohon itu tertawa pelan. Lalu sesuatu keluar dari tanah, seonggok benda kecil, mirip jantung tapi berwarna keemasan berdenyut pelan. "Ambil ini," kata suara itu. "Campurkan dengan masakan pertamamu setiap malam Jumat. Selama kau menepati janji, rezekimu tak akan kering. Tapi ingat, setiap rezeki butuh ganti. Setahun sekali berikan daging pengganti ayam pada api persembahan." Sebelum Bu Narti sempat bertanya maksudnya, tangan hitam itu perlahan tenggelam lagi ke tanah, meninggalkan bau tanah basah dan darah yang pekat. Lelaki tua itu menatapnya lama. "Kau sudah diberi, sekarang tanggunglah akibatnya." Setelah malam itu, segalanya berubah cepat. Usaha Bu Narti tiba-tiba sukses. Warung kecil yang awalnya sepi mulai ramai. Rasanya makin lezat, dan setiap pelanggan yang datang selalu kembali. Dalam beberapa bulan, ia mampu membeli rumah dan mempekerjakan pegawai. Namun di balik itu, mimpi-mimpi aneh mulai datang. Ia sering terbangun di tengah malam dan menemukan dapurnya dipenuhi jejak kaki ayam yang terbakar. Kadang ia mendengar suara anak kecil menangis di belakang warung. Tapi setiap diperiksa, tak ada siapa-siapa. Tahun pertama, ia mengabaikan semuanya. Tapi menjelang malam Jumat Kliwon di tahun kedua, suara itu kembali muncul. Suara parau dari arah dapur. "Sudah waktunya, Narti. Kau berjanji, bukan?" Dia tahu saat itu telah tiba. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan panci besar, menyalakan api, dan menaruh daging pengganti ayam seperti yang diperintahkan. Seorang pengemis tua yang beberapa hari sebelumnya ditemukan pingsan di depan warungnya. Setelah malam itu rezeki Bu Narti makin deras. Tapi senyumannya hilang, matanya kosong dan wajahnya makin pucat. Dia tak pernah bisa melupakan tangan yang ia masukkan ke panci, tangan yang masih hangat, dan wajah lelaki tua yang matanya menatapnya bahkan setelah pisau menembus lehernya. Kini 2 tahun setelah perjanjian itu dibuat, suara dari bawah pohon kembang kuning kembali memanggil. 3 lagi, Narti. 3 lagi dan kau akan abadi." Dan Bu Narti tahu kalau kali ini ia gagal menepati janji. Bukan rezekinya yang diambil, melainkan nyawanya dan semua yang ia cintai. Di antara desir angin malam, daun-daun kering di sekitar pohon itu bergerak sendiri, membentuk bayangan menyerupai sosok perempuan yang sedang tertawa. Tawa yang sama yang kini sering terdengar dari dapur warungnya setiap malam Jumat. Warung Bu Narti makin ramai. Meja-meja tak pernah kosong bahkan hingga tengah malam. Orang-orang dari luar desa rela menempuh jarak jauh hanya untuk mencicipi opor ayam yang katanya rasa surga. Namun, di balik hiruk-pikuk itu, mulai muncul kabar aneh. Satu persatu pelanggan tetap menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Tapi yang pasti, mereka semua sempat makan di warung itu sebelum lenyap. Sinta pegawai baru yang mulai curiga sejak lama mencatat dalam benaknya, Pak Roni, supir truk langganan, hilang seminggu lalu. Lalu menyusul Bu Sumi, penjual sayur yang tiap sore mampir membeli bungkus opor untuk anaknya. Tak ada yang kembali, tak ada jejak. Suatu malam Sinta memberanikan diri berbicara pada Bu Narti. "Bu, banyak orang ngomong, pelanggan ibu yang biasa makan di sini nggak kelihatan lagi." "Apa ibu tahu sesuatu?" Bu Narti berhenti mengaduk opor di atas kompor. Tatapannya perlahan beralih ke arah Sinta. Senyumnya tidak biasa, terlalu lebar, terlalu tenang. "Ah, Sinta, orang datang dan pergi itu biasa.
Kadang hidup menelan siapa saja yang lapar, ujarnya pelan. Suaranya serak seperti bisikan. Kalimat itu membuat bulu kuduk Sinta meremang, tapi ia tak berani bertanya lebih jauh. Malamnya, setelah pelanggan terakhir pergi, Sinta membantu membersihkan meja. Warung sudah sepi, hanya tersisa suara jangkrik dari luar dan dentingan sendok. Ia menunduk hendak mengambil lap yang jatuh ke lantai. Namun ketika menoleh ke arah dapur, ia melihat sesuatu. Di sudut dapur, di dekat pintu menuju gudang, Bu Narti sedang berdiri membelakangi. Di depannya ada sosok gelap tinggi seolah tubuh manusia tapi dengan kepala ayam. Suara pelan seperti kokok yang ditahan keluar dari tenggorokan makhluk itu. Sinta terpaku, matanya tak mampu berpaling. Sosok itu bergerak mendekat ke Bu Narti dan menyentuhkan paruhnya ke dahi perempuan itu. Sinta tersentak mundur dan hampir menjatuhkan gelas. Suara itu lenyap dalam sekejap. Dan ketika ia kembali menatap dapur, Bu Narti sudah sendirian. Menatap panci opor dengan wajah tenang seolah tak terjadi apapun. "Kenapa, Sinta? Lemas ya?" katanya sambil tersenyum. "Pergi istirahatlah. Besok kita masak banyak. Akan ramai lagi." Sinta hanya mengangguk, tapi jantungnya berdebar cepat. Ia tahu Sawake yang ia lihat bukan hal biasa. Beberapa hari kemudian, polisi datang. Mereka menanyakan tentang seorang pemuda bernama Damar. Mahasiswa yang terakhir terlihat makan di warung itu. Sinta yang melayani malam itu masih ingat jelas. Damar memesan 2 porsi opor ayam dan sempat bercanda kalau ia akan jadi pelanggan tetap. Tapi ia tak pernah muncul lagi. Bu Narti menjawab dengan tenang, "Banyak orang mampir ke sini, Pak. Saya nggak hafal semua wajah." Polisi mengangguk dan pergi, tapi tatapan mereka penuh kecurigaan. Setelah mereka keluar, Bu Narti menarik napas panjang lalu menatap Sinta. "Kamu jangan terlalu banyak bicara soal pelanggan ya. Kita kerja saja. Kalau rezeki datang jangan ditolak." Sinta mengangguk pelan tapi hatinya bergemuruh. Ia tak tahan lagi dengan semua hal ganjil itu. Malam itu sekitar pukul 12 ia mendengar suara dari dapur, jeritan pendek, lalu suara air mendidih. Sinta diam di kamarnya mencoba menahan napas. Tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan. Ia berjalan pelan membuka pintu sedikit. Dari selat tirai terlihat Bu Narti berdiri di depan panci besar. Di tangannya ada sesuatu yang ia angkat perlahan. Sepotong tangan manusia. Ia melemparkannya ke dalam air mendidih sambil bergumam, "Untuk malam ini saja. Biar laris sampai lebaran." Sinta menutup mulutnya agar tak berteriak. Tubuhnya gemetar, matanya panas. Jeri ingin sabun menabis, kakinya seperti tertancap di lantai. Di luar, suara ayam berkokok panjang, tapi anehnya kokok itu terdengar seperti tangisan. Keesokan paginya, Sinta pura-pura bekerja seperti biasa. Wajahnya pucat, matanya sembab. Saat sedang mencuci piring, ia melihat Bu Narti membawa ember berisi potongan daging ke belakang. Begitu Bu Narti pergi, Sinta mengintip isi ember yang tertutup kain. Joya mengangkat sedikit ujungnya, dan tercium bau busuk yang menusuk hidung. Di dalamnya bukan ayam, melainkan kepala manusia. Dengan lidah terjulur dan mata setengah terbuka, Sinta hampir muntah. Joya berlari keluar warung, tapi sebelum sempat mencapai jalan, Bu Narti muncul di pintu belakang. "Kamu lihat sesuatu, Sinta?" tanyanya dengan suara pelan tapi menusuk. Sinta tak menjawab, hanya mundur dengan wajah pucat. "Kalau kamu tahu jangan bilang siapa-siapa. Ingat, rezeki ini bukan cuma buatku. Kamu juga kebagian. Tapi kalau bocor..." Dia mengangkat pisaunya, menatap tajam. "Kamu tahu apa yang akan terjadi." Sejak hari itu, Sinta hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia mendengar jeritan samar dari dapur. Kadang suara ayam bercampur tawa Bu Narti. Ia mulai kehilangan selera makan, tubuhnya kurus. Tapi warung itu makin ramai, makin kaya. Gordain sering sih di tidak pedang. Tekti sebuah sebagian dari mereka takkan pernah pulang. Sampai suatu malam seorang laki-laki tua lewat depan warung. Ia berhenti, menatap lama papan nama yang mulai kusam. "Warung opor ayam ini. Baunya bukan dari ayam," katanya lirih. Besoknya laki-laki itu datang lagi, memperkenalkan diri sebagai Mbah Darmin. Orang yang mengerti hal-hal gaib. Dia memperingatkan Sinta agar pergi sebelum terlambat. Tapi sebelum sempat ia bicara lebih jauh, Bu Narti muncul dari dapur dengan senyum yang sama dinginnya. "Silakan makan dulu, Mbah. Gratis untuk malam ini," katanya lembut. Namun Sinta melihat di tangan Bu Narti ada noda merah, dan di meja uap dari panci besar mengepul, membawa aroma yang semakin hari terasa makin amis, makin mirip bau darah manusia.
Dan malam itu, suara ayam berkokok panjang lagi. Tapi kali ini, terdengar seperti jeritan seseorang yang sedang diseret ke dalam neraka. Malam itu, angin berhembus kencang membawa aroma anyir yang menusuk dari arah dapur. Sinta belum bisa tidur. Sejak kedatangan Mbah Darmin sore tadi, perasaannya makin tak tenang. Wajah Bu Narti yang biasanya datar kini terlihat murung. Tapi di balik tatapan sayunya, ada sesuatu yang jauh lebih gelap, seperti ketakutan yang berusaha disembunyikan. Warung sudah tutup, lampu di bagian depan padam. Hanya cahaya temaram dari dapur yang masih menyala. Sinta duduk di kamarnya yang menempel dengan gudang kecil tempat peralatan dapur disimpan. Dari dinding tipis, ia mendengar Bu Narti berbicara sendiri. Suaranya pelan, nyaris seperti mantra. Aku sudah beriki seperti yang kau minta. Jangan ganggu aku malam ini. Sinta menelan ludah. Ia tahu suara itu bukan untuk manusia. Ia bangkit pelan, berjalan tanpa alas kaki agar tak menimbulkan suara. Ia mengintip lewat celah pintu kamar menuju dapur. Di lantai, Bu Narti sedang berlutut. Di hadapannya terbentang kain kuning kusam yang membungkus sesuatu. Di atasnya ada uang logam, rambut, dan bunga kering. Bu Narti menunduk, lalu meneteskan darah dari ujung jarinya ke kain itu sambil berbisik. Ini tumbal terakhir. Setelah ini, jangan ambil siapapun lagi. Sinta menahan napas. Kakinya gemetar, tapi rasa ingin tahunya lebih besar dari ketakutan. Ia menunggu sampai Bu Narti selesai, lalu perempuan itu masuk ke kamar belakang. Setelah suara langkahnya menghilang, Sinta memberanikan diri keluar. Kain kuning itu masih di sana. Ia menatapnya lama. Bau amis bercampur harum bunga Kamboja membuat kepalanya pusing. Dengan tangan gemetar, ia membuka sedikit lipatan kain itu. Isi di dalamnya membuat darahnya membeku. Ada segumpal rambut manusia yang dililit tali hitam, potongan kuku, gigi, dan sehelai foto kecil seseorang. Wajah Pak Roni, pelanggan yang hilang beberapa minggu lalu. Di samping foto, terselip potongan kertas bertuliskan aksara Jawa kuno, yang sebagian sudah pudar oleh darah. Sinta tersentak mundur. Nafasnya memburu. Ia menutup kembali bungkusan itu dan menatap sekeliling. Di bawah meja ia melihat satu bungkusan serupa, lebih besar, lebih tua. Ia menariknya keluar dengan hati-hati. Saat dibuka, ayah siap pilih menjerit. Di dalamnya ada potongan daging yang sudah mengering. Warnanya kehitaman seperti terbakar. Sinta menutup mulutnya, matanya berlinang. Ia ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Dalam hatinya ia tahu, ini bukan sekadar pesugihan. Ini perjanjian darah. Dan selama warung ini berdiri, tidak akan ada yang bebas darinya. Tiba-tiba terdengar suara langkah di belakang. Sinta. Suara Bu Narti. Sinta membeku. Ia perlahan menoleh. Di depan pintu, Bu Narti berdiri dengan wajah dingin. Di tangannya ada lampu minyak yang berkedip lemah. Kau sudah lihat ya? Suaranya tenang, tapi nadanya menggigit. Seharusnya kau tak menyentuh itu. Sinta mencoba menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Saya cuma penasaran, Bu, saya takut. Bu Narti mendekat perlahan. Kalau kau takut, kenapa membuka rahasia orang? Gimis Hinti Warrior depan Sinta. Sekarang kau sudah tahu semua. Jadi kau juga harus ikut menjaga rahasia ini. Sinta mundur, tapi Bu Narti memegang bahunya kuat. Aku dulu juga tak ingin begini, katanya lirih. Warung ini dulu hampir tutup. Aku punya anak, butuh makan. Saat itulah aku bertemu seseorang di hutan, di bawah pohon kembang kuning. Ia bilang akan memberiku rezeki asal aku memberi 1 nyawa setiap bulan. Awalnya aku kira hanya simbol. Tapi malam pertama, oporku jadi lezat setelah darah ayam itu mengental. Sejak itu, mereka datang sendiri. Orang-orang yang serakah, yang lapar, yang haus uang. Aku hanya memberi mereka kepada yang menuntut. Sinta terisak. Tapi, Bu, itu manusia. Mereka tidak pantas dijadikan tumbal. Dan kau pikir aku punya pilihan? Suara Bu Narti meninggi. Kalau aku berhenti, arwah penjaga itu akan mengambil tubuhku. Akan memakan jiwaku hidup-hidup. Tiba-tiba lampu minyak di tangannya padam. Dapur menjadi gelap gulita. Dari arah belakang terdengar suara seretan, seperti kaki yang diseret di lantai. Suara ayam berkokok lirih menyusul, tapi terdengar serak, tidak alami. Bu Narti menoleh dengan panik. Tidak, aku sudah beri tumbal. Aku sudah beri. Teriaknya ke arah kegelapan. Sinta melihat sosok hitam muncul di belakang Bu Narti. Tubuhnya tinggi besar, tanpa kepala, tapi dari lehernya menjulur kepala ayam yang berdarah. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang, lalu menyentuh bahu Bu Narti. Tiba-tiba Bu Narti menjerit, tubuhnya kejang.
lalu terhempas ke lantai. Sinta berteriak ketakutan, berlari keluar dapur sambil membawa bungkusan kuning itu. Dia berlari sejauh mungkin menuju rumah tetangga, mengetuk pintu sambil menangis histeris. Ketika warga datang ke warung, mereka menemukan dapur kosong. Tidak ada Bunarti, tidak ada tanda pertarungan, hanya bau darah yang pekat. Dan di atas meja tersisa panci besar yang masih panas. Di dalamnya, opor ayam menggelegak pelan. Dan di antara potongan daging, seseorang melihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Jari manusia yang masih lengkap dengan kukunya. Polisi dipanggil, tapi tak ada yang bisa menjelaskan kemana hilangnya Bunarti. Warung itu ditutup, tapi malam-malam berikutnya warga sering mendengar suara sendok beradu dari arah dalam. Bau opor ayam sering muncul tiba-tiba, menggoda, seperti sedang dimasak oleh tangan yang tak terlihat. Sinta pindah dari desa itu tapi rasa bersalah menghantuinya. Kadang ia bermimpi tentang kain kuning yang pernah ia buka, tentang mata Pak Roni di foto kecil, yang seakan menatapnya hidup-hidup. Dalam mimpinya selalu terdengar suara Bunarti berbisik di telinganya. Kau membuka perjanjian itu, Sinta. Sekarang kau bagian darinya. Dan ketika ia terbangun, aroma opor ayam selalu tercium di udara kamar. Padahal ia tak pernah memasak apapun. Sejak peristiwa malam itu, Sinta tak pernah bisa tidur tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah Bunarti yang menjerit sebelum lenyap, serta aroma opor yang bercampur darah. Warung itu kini resmi ditutup, tapi suasananya tidak pernah benar-benar sepi. Warga yang lewat malam hari sering mencium bau santan dan rempah yang menyengat, bahkan mendengar suara panci diaduk dari dalam. Sinta berusaha menenangkan diri dengan tinggal di rumah kerabatnya di desa sebelah. Namun rasa takut terus mengikuti. Setiap malam ia mendengar suara ayam berkokok lirih di luar jendela, diikuti bisikan samar yang memanggil namanya. Sinta. Sinta. Suatu pagi seorang lelaki tua datang ke rumah tempat Sinta menginap. Ia memperkenalkan diri dengan suara parau namun berwibawa. Namaku Darmin. Ku dengar kau yang terakhir bersama Bunarti. Sinta memandang lelaki itu dengan mata waspada. Rambutnya putih kusam, kulitnya keriput penuh bercak hitam. Namun matanya tajam seolah bisa menembus isi hati orang. Dari mana Mbah tahu? Tanya Sinta pelan. Aku sudah lama memperhatikan warung itu, jawab Mbah Darmin. Tempat itu bukan warung biasa. Pemiliknya menandatangani perjanjian di bawah pohon kembang kuning di hutan utara. Arwah yang ia puja bukan sekadar makhluk pesugihan, tapi penagih nyawa. Sekali kau terlibat di dalamnya, sulit keluar tanpa darah yang terbayar. Sinta menunduk, tangannya bergetar. Saya maksud ikut campur, Mbah. Saya hanya membuka bungkusan itu tanpa sengaja. Mbah Darmin menghela napas panjang. Itu kesalahan besar, nah. Kain kuning itu pengikat perjanjian. Siapapun yang membukanya tanpa izin akan dianggap penerusnya. Arwah itu kini menganggapmu sebagai pewaris Bunarti. Kata-kata itu membuat darah Sinta terasa berhenti mengalir. Jadi si makhluk itu akan datang padaku? Mbah Darmin mengangguk pelan. Sudah datang sebenarnya. Kau mungkin sudah mencium baunya. Sinta teringat aroma opor ayam yang muncul setiap malam di kamarnya. Walau ia tak pernah memasak. Ia terisau. Apa yang harus saya lakukan, Mbah? Tolong saya. Masih ada jalan, ujar Mbah Darmin. Tapi kau harus berani kembali ke warung itu. Kita harus memutus perjanjian di tempat ia dibuat. Sinta ragu, tapi ketakutannya terhadap makhluk itu lebih besar dari rasa gentarnya. Malam itu juga, mereka berdua berjalan menuju warung yang sudah ditinggalkan. Langit mendung, dan suara petir terdengar jauh di kejauhan. Saat mereka sampai, udara di sekitar warung terasa lebih dingin dari biasanya. Pintu depan terbuka sedikit, seolah sudah menunggu. Di dalam, meja-meja tertutup debu, tapi panci besar di dapur masih mengeluarkan sisa uap hangat. Mbah Darmin menatap sekeliling, lalu mengambil segenggam garam dan menaburkannya di lantai sambil membaca doa. Kita tidak boleh memandang ke belakang kalau mendengar suara. Arwah itu suka meniru suara orang yang kita kenal, katanya mengingatkan. Sinta mengangguk, tapi matanya terus melirik ke panci di atas kompor. Beliau berasi dan mengkontak di sana berdenyut pelan seperti jantung. Sekarang kau ambil bungkusan kuning yang pernah kau buka dulu, perintah Mbah Darmin. Sinta menarik napas panjang dan berjalan ke arah rak bawah meja. Di sana di tempat yang sama, bungkusan itu masih ada, tapi kini warnanya lebih kusam.
Saat ia mengangkatnya, kain itu terasa hangat, bahkan bergetar. "Cepat, letakkan di tengah ruangan," kata Mbak Darmin. Ia lalu menaburkan abu dupa di sekelilingnya dan menancapkan sebuah keris kecil di tanah. "Kita panggil roh penjaganya, lalu kita kembalikan apa yang dia tuntut." Begitu mantra dilafalkan, angin di dalam warung berputar kencang. Lampu minyak bergoyang hebat. Dari arah dapur terdengar suara ayam berkokok panjang. Tapi kokok itu segera berubah menjadi tawa melengking. Sinta menutup telinganya. Dari lantai, asap hitam keluar perlahan, membentuk wujud bayangan besar. Tubuhnya seperti manusia tapi berkepala ayam, dengan paruh meneteskan darah. Suara itu berbicara dalam bahasa yang tak sepenuhnya dimengerti Sinta, tapi maknanya terasa jelas di hati. "Kau memutus perjanjian yang belum lunas." Mbah Darmin berdiri tegak, menancapkan tongkatnya ke lantai. "Kau sudah diberi banyak darah. Sekarang waktunya kembali ke asalmu." Makhluk itu mengaum dan seluruh warung bergetar. Panci di dapur mendidih tanpa api. Aroma daging terbakar memenuhi udara. Dari uapnya muncul wajah-wajah orang yang pernah hilang. Mereka menatap Sinta dengan mata kosong, seolah memohon pembebasan. Sinta berteriak histeris. Ia menutup mata, tapi suara mereka masuk ke telinganya. "Bebaskan kami, balas dendam kami." Mbah Darmin melanjutkan doanya dengan keras, membakar kain kuning itu. Api menyala tinggi, memekik seperti makhluk hidup. Sosok berkepala ayam itu berteriak marah dan melompat ke arah Mbah Darmin. Tapi pria tua itu tetap berdiri. Tubuhnya gemetar namun tak goyah. Ketika kain itu habis terbakar, angin berhenti. Sunyi. Sinta membuka matanya. Warung kini gelap, hanya cahaya kecil dari dupa yang tersisa. Tubuh Mbah Darmin terjatuh di lantai, napasnya tersengal. "Sudah, hampir selesai," katanya pelan. Namun sebelum Sinta sempat menolong, dari kegelapan terdengar suara lain, suara perempuan. "Aku tidak ingin pergi, Sinta." Sinta menoleh dan di sana, di sudut dapur, berdiri Bunarti. Wajahnya pucat, matanya merah, dan di tangannya ada sendok besar yang masih meneteskan cairan kuning. "Kau mengambil tempatku. Sekarang giliranmu memberi makan dia." Sinta menjerit, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Bayangan hitam muncul di belakang Bunarti dan menelan sosok itu. Seketika, ruangan bergetar dan cahaya dari dupa padam. Ketika semuanya reda, Sinta mendapati dirinya sendirian. Di hadapannya hanya tersisa abu kain kuning yang hangus dan panci besar yang kini dingin. Di lantainya tongkat Mbah Darmin tergeletak tanpa pemilik. Ia mencoba keluar, tapi pintu warung sudah terkunci rapat dari dalam. Lalu dari arah panci muncul suara berbisik pelan. "Opor ayamnya sudah siap, Sinta." Suara itu sama persis seperti suara Bunarti. Dan malam itu, bagi penduduk desa yang lewat, warung yang sudah lama tutup tampak menyala kembali. Di dalamnya terlihat seorang perempuan muda sedang mengaduk panci dengan senyum aneh di wajahnya. Sejak saat itu orang bilang, warung opor ayam Bunarti buka lagi. Tapi kini yang menjaga bukan Bunarti, melainkan Sinta sendiri. Malam Jumat Kliwon datang dengan hujan gerimis yang menggantung di udara, seperti kabut basah yang menelan seluruh desa. Di tengah gelapnya malam, warung opor ayam yang telah lama ditutup tiba-tiba menyala terang. Tak ada yang menyalakan lampu, tak ada yang membuka pintu. Tapi cahaya dari dalam berkedip pelan, seperti api yang menari di antara bayangan. Beberapa warga yang lewat menatap dengan waspada. Mereka berbisik-bisik saling memperingatkan untuk tak mendekat. "Warung itu terkutuk," kata seorang bapak tua. "Setiap malam Jumat akan ada yang datang ke sana. Tapi bukan manusia." Di dalam warung Sinta berdiri sendirian di dapur. Wajahnya pucat, matanya kosong. Tangannya terus mengaduk panci besar di atas api. Bau santan dan rempah membumbung. Tapi di balik wangi itu terselip aroma darah dan sesuatu yang hangus. Sudah berminggu-minggu sejak malam ritual bersama Mbah Darmin, Sinta tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah Mbah Darmin mati atau ditelan arwah pesugihan? Jungisli salos malam itu. Ya tak bisa pergi. Setiap kali mencoba meninggalkan warung, pintu selalu menutup sendiri. Jendelanya terkunci dan langkahnya kembali lagi ke dapur. Seolah-olah warung itu menelannya hidup-hidup. Sinta kini menjadi pelayan bagi sesuatu yang tak kasat mata. Setiap malam Jumat, ia akan menemukan bahan-bahan sudah tersedia di meja. Potongan daging mentah yang masih hangat, santan, rempah lengkap,
dan air yang tak pernah habis di panci. Ia tak tahu dari mana semuanya berasal. Temuni Stoke, jika ia berhenti memasak, akan terdengar suara berbisik di dekat telinganya, suara Bunarti. "Masaklah, Sinta, mereka lapar. Kau tak ingin mendengar mereka menjerit lagi kan?" Maka ia masak. Tubuhnya bekerja sendiri, tanpa kendali penuh dari pikirannya. Kadang ketika ia menatap ke dalam panci, ia melihat wajah-wajah orang yang dulu menghilang. Pak Roni, Bu Sumi Damar muncul di permukaan santan, menatapnya dengan mata penuh amarah. Namun setiap kali ia memalingkan muka, wajah itu lenyap, berganti buih dan lelehan minyak. Suatu malam ia mendengar langkah kaki di luar. Suara sepatu membelah genangan air hujan. Pintu warung terbuka perlahan, dan seorang lelaki muda masuk dengan payung hitam di tangan. "Permisi," katanya ragu. "Saya dengar warung ini buka lagi. Masih jual opor, Mbak?" Sinta terdiam lama. Lalu dengan suara datar ia menjawab, "Silakan duduk, saya buatkan." Lelaki itu duduk tanpa curiga, sementara Sinta kembali ke dapur. Tangannya gemetar. Ia tahu tak seharusnya melayani manusia lagi, tapi suara Bunarti berbisik dari balik bahunya. "Sekali lagi saja. Setelah itu kau bebas." Sinta memasak dengan cepat. Bau opor memenuhi ruangan. Lelaki itu menunggu sambil mengusap lengan. Tak sadar bahwa suhu ruangan menurun drastis. Ketika mangkuk opor dihidangkan, ia tersenyum, mengambil sendok pertama, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Rasanya aneh, terlalu gurih, terlalu kuat. Lelaki itu tersedak, matanya melebar. Ia menatap mangkuknya, dan di sana, di antara kuah kuning terlihat sehelai rambut manusia. Ia berdiri panik, tapi belum sempat berteriak. Tangan Sinta menekan pundaknya keras. "Sudah terlambat," bisiknya. Api dari kompor tiba-tiba menyala lebih besar. Angin kencang menerobos masuk melalui ventilasi, meniup lampu minyak hingga pecah. Api menjalar ke meja, lalu ke tirai, membentuk lidah-lidah panas yang menari liar. Dalam hitungan detik, seluruh dapur berubah menjadi lautan api. Sinta mundur ketakutan. "Tidak, aku tak mau lagi," jeritnya. Dari balik kobaran api, sosok Bunarti muncul. Wajahnya rusak separuh, terbakar hitam, tapi senyumnya masih sama. "Kau pikir kau bisa berhenti, Sinta? Kau yang meneruskan perjanjian itu. Sekarang kau harus menutupnya dengan nyawamu sendiri." Sinta menjerit dan berlari menuju pintu. Tapi pintu itu tak bergerak. Yuri memukulnya, menendangnya, tapi seolah-olah terbuat dari batu. Panas semakin mendekat, kulitnya mulai melepuh. Di belakang, suara ayam berkokok panjang. Kokok yang terdengar seperti jeritan manusia yang terbakar. Dalam kepanikan, Sinta melihat sesuatu di atas meja. Kain kuning yang sudah gosong separuh. Ia ingat perkataan Mbah Darmin. Bakar seluruhnya sampai tak tersisa abu. Dengan sisa tenaga, ia mengambil kain itu dan melemparkannya ke panci mendidih. Api menyambar dengan suara meledak keras, dan ruangan seketika dipenuhi cahaya menyilaukan. Dari dalam api muncul bayangan raksasa, hitam seperti arang. Dengan kepala ayam berparuh merah menyala, ia mengaum. Lalu tubuhnya meledak menjadi ribuan serpihan bara. Suara tangisan dan tawa menggema bersamaan. Lalu semuanya lenyap. Ketika warga akhirnya berani mendekat setelah subuh, yang mereka lihat hanyalah puing-puing hangus. Warung opor ayam itu rata dengan tanah. Di tengah puing ditemukan dua hal yang masih utuh. Sebuah panci besi gosong dan kain kuning kecil yang tak terbakar sedikit pun. Namun yang paling membuat mereka ngeri adalah isi panci itu. Di dalamnya ada kepala manusia perempuan dengan rambut gosong dan mata terbuka lebar. Beberapa orang yakin itu wajah Sinta, tapi sebagian lain bersumpah itu Bunarti. Tak ada yang berani memastikan. Warung itu kemudian dibiarkan terbengkalai. Setiap malam Jumat, warga masih mencium aroma santan dan rempah dari arah reruntuhan, seolah seseorang sedang memasak di dalam. Kadang terdengar suara perempuan menyanyi lirih, "Opor ayam, lezatnya darah manusia." Dan sesekali, ketika hujan turun deras di antara kabut, terlihat bayangan dua perempuan, satu tua, satu muda, duduk di tengah abu hitam, mengaduk panci kosong sambil tersenyum pada siapapun yang berani menatap terlalu lama. Malam itu, api di dapur bukanlah akhir dari segalanya. Ia hanyalah awal dari kutukan baru. Sebab pesugihan yang dibasuh darah tidak akan mati dengan api. Ia hanya berpindah penjaga. Dan kini di desa itu, setiap kali ada warung baru buka dengan aroma opor yang terlalu menggoda,
Warga hanya saling menatap cemas dan berbisik. Jangan-jangan mereka sudah kembali. Sudah 3 tahun sejak warung opor ayam di ujung jalan desa itu terbakar habis. Puing-puingnya kini ditumbuhi ilalang tinggi, dan tak ada satupun warga yang berani mendekat setelah matahari terbenam. Tapi sebagaimana semua kisah terkutuk di desa kecil, waktu perlahan membuat orang lupa. Yang dulu tabu kini mulai dianggap legenda. Dan legenda seperti biasa selalu menggoda untuk diuji. Di awal tahun itu datanglah seorang pria bernama Bayu, perantau muda dari kota yang baru saja kehilangan pekerjaannya. Ia membeli lahan bekas warung itu dengan harga murah dari kepala desa. Tempatnya strategis, pikir Bayu. Dekat jalan utama banyak pekerja ladang lewat. Ia tak tahu kisah di balik tanah itu atau pura-pura tidak peduli. Ia hanya ingin memulai hidup baru. Warga sempat memperingatkan. Tanah itu tak bersih, kata seorang ibu tua di pasar. Dulu ada yang buka warung juga di sana, tapi hilang tanpa jejak. Bayu hanya tersenyum sopan. Ia orang kota, ia percaya pada kerja keras, bukan pada kutukan. Ia mulai membangun ulang warungnya. 3 minggu kemudian, berdirilah warung opor Bayu, dengan cat kuning cerah dan papan nama baru. Tak ada yang aneh di awal. Pembeli datang sedikit demi sedikit, dan opornya benar-benar enak. Bayu dikenal jujur, ramah, rajin bersedekah. Warungnya ramai dari pagi sampai malam. Bahkan kepala desa memuji, akhirnya tempat itu membawa rezeki lagi. Namun semua berubah di malam Jumat Kliwon pertama sejak warung itu buka kembali. Sekitar tengah malam, Bayu yang sedang menutup warung mencium bau santan gosong. Ia menoleh ke arah dapur dan menemukan kompor masih menyala, padahal ia yakin sudah mematikannya. Di atasnya ada panci besar berisi kuah kuning mendidih. Ia terkejut. Ia tak pernah menyiapkan opor malam-malam seperti itu. Ketika ia hendak mematikan kompor, terdengar suara perempuan berbisik dari dalam panci. Rasakan aromanya, wangi, ya nak. Bayu terlonjak mundur. Kuah dalam panci berputar sendiri, membentuk pusaran, dan dari dalamnya muncul sehelai rambut panjang yang melayang di udara, basah dan hitam legam. Ia teriak dan menendang panci itu, tapi bukannya tumpah, panci justru menempel di lantai, tak bisa digeser. Di cermin dapur, ia melihat bayangan 2 sosok perempuan berdiri di belakangnya. Yang satu tua, mengenakan kebaya lusuh, yang satu muda, berwajah pucat dengan mata kosong. Mereka berdua tersenyum bersamaan. "Kau masak di tempat kami, Bayu," kata suara tua itu. "Sudah sepantasnya kami berbagi rezeki." "Rezeki darah," sambung suara yang lebih muda. Bayu berlari keluar warung, menjerit memanggil pertolongan, tapi jalanan sepi. Desa terasa sunyi seperti mati. Ia berlari terus sampai menemukan dirinya kembali di depan warung yang sama. Tak peduli ke arah mana ia pergi, langkahnya selalu berputar kembali ke tempat itu. Pagi harinya, warga menemukan Bayu duduk di kursi depan warungnya, menatap kosong ke arah panci di tangannya. Ia diam, tak bicara sepatah kata pun. Sejak hari itu, ia berubah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, tapi warungnya makin ramai. Orang-orang bilang opornya kini jauh lebih lezat. Ada rasa khas yang sulit dijelaskan, kata para pelanggan, seperti dimasak dengan doa. Namun mulai muncul hal aneh. Setiap pembeli yang datang malam Jumat, keesokan paginya tak pernah terlihat lagi. Awalnya 1, lalu 2 sampai 4 orang hilang dalam sebulan. Warga mulai resah, tapi anehnya, tak ada yang menuduh Bayu secara langsung. Mereka justru takut, karena setiap kali ada yang berani bicara buruk tentang warung itu, esoknya rumah orang itu dipenuhi bau amis santan dan darah mentah. Suatu malam seorang ustaz muda bernama Karim datang ke warung Bayu. Ia mendengar kabar bahwa warung itu angker dan ingin menyelidiki. "Saya hanya ingin memastikan, Mas Bayu," katanya lembut. "Kalau tempat ini memang baik, tak ada yang perlu disembunyikan." Bayu tersenyum lebar, tapi matanya kosong. "Silakan makan dulu, Ustaz. Opor saya spesial malam ini." Karim menatap mangkuk di hadapannya. Kuahnya kuning pekat,
mengeluarkan aroma kuat yang aneh. Bukan bau rempah, tapi seperti daging segar yang baru disembelih. Ia menunduk dan membaca doa. Saat sendok menyentuh kuah, ia melihat sesuatu yang membuatnya memucat. Di dasar mangkuk, terendam potongan jari manusia, masih dengan kuku panjang dan kulit mengeriput. Karim langsung berdiri, menatap Bayu. "Kau tahu apa yang kau lakukan ini dosa besar?" Suaranya bergetar, tapi Bayu hanya tertawa, tawa panjang dan dalam, yang tidak terdengar seperti suara manusia. "Saya cuma meneruskan warisan, Ustaz," katanya pelan. "Rezeki harus dijaga, dan mereka lapar." Dari belakang dapur, terdengar suara gaduh. Panci besar di atas kompor bergetar hebat, lalu tumpah, menyemburkan kuah panas bercampur darah ke seluruh lantai. Dari dalam panci, keluar sosok perempuan tua dan muda, Bu Narti dan Sinta. Wajah mereka kini meleleh seperti lilin. Mata mereka menyala merah. Karim mundur sambil melantunkan ayat-ayat suci. Tapi angin kencang tiba-tiba menerpa. Lampu padam. Dalam gelap hanya terdengar suara ayam berkokok panjang disertai tawa perempuan. Ketika warga datang esok paginya, mereka menemukan warung itu kosong. Tidak ada Bayu, tidak ada Karim. Hanya bau santan basi dan darah yang mengering di lantai. Namun di meja tengah terletak 3 mangkuk opor masih hangat, masing-masing dengan tulisan di bibir mangkuknya. Narti, Sinta, Bayu. Setelah kejadian itu, kepala desa memerintahkan agar lokasi warung dipagar dan dibiarkan terbengkalai. Tapi larangan hanya bertahan sebentar. Setiap beberapa tahun selalu saja ada orang luar yang datang, tertarik karena harga tanahnya murah, lalu mencoba membuka usaha di sana. Dan setiap kali itu terjadi, selalu berakhir sama, hilang, terbakar, atau mati misterius. Warga kini tak lagi berani menyebut nama warung itu. Mereka hanya menyebutnya Tanah Opor, tempat di mana aroma santan dan darah bersatu. Namun setiap malam Jumat Kliwon, beberapa orang bersumpah melihat cahaya dari reruntuhan. Lampu-lampu, warung menyala, terdengar suara panci mendidih dan aroma opor ayam yang menggoda. Kadang ada yang mengaku melihat siluet seorang lelaki muda melayani 2 perempuan di meja kayu panjang, sambil tertawa dalam bisikan. Konon, siapapun yang mencium aroma opor dari arah reruntuhan dan merasa lapar seketika, berarti ia telah dipanggil untuk jadi bahan masakan berikutnya. Karena di dunia pesugihan, rezeki tak pernah gratis. Selalu ada yang dimasak agar yang lain bisa kenyang. Dan di antara kabut dan bau santan itu, terdengar bisikan lirih dari arah warung yang sudah lama mati. Opor ayam, hangat, lezat, tinggal kau yang belum kami cicipi.